Apa sih itu bakteri? Nah, bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang tidak memiliki subung inti atau kita sebut dengan prokariotik dan dapat ditemukan di hampir seluruh tempat di bumi, termasuk di dalam dan di tubuh manusia. Kemudian, ayo kita masuk ke struktur bakteri. Yang pertama yaitu ada dinding sel. Dinding sel ini berfungsi untuk melindungi tubuh bakteri dari lingkungan luar. Bagian ini terbuat dari peptidolikan yang merupakan polisakarida. Yang kedua yaitu ada membran sel. Nah, membran sel ini tersusun dari fosfolipid dan protein. Fungsinya antara lain sebagai tempat keluar masuknya zat atau tempat terjadinya transport nutrien. Yang ketiga yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang mengandung nutrisi sel. Sitoplasma juga merupakan tempat organel berada dan merupakan tempat terjadinya proses metabolisme sel. Selanjutnya yaitu ada ribosom. Nah, ribosom merupakan salah satu organel yang tidak memiliki membran. Ribosom berfungsi sebagai tempat terjadinya translasi RNA dan sintesis atau pembuatan protein. Selanjutnya yaitu ada kromosom. Nah, kromosom yang merupakan tempat materi genetik berupa DNA sirkuler yang membentuk nukleus dan berperan sebagai pembawa sifat. Selanjutnya ada flagel. Flagel merupakan organel yang terbentuknya seperti cambuk. Flagel berfungsi sebagai alat gerak. Selanjutnya yakni ada pili. Pili adalah struktur yang membuat bakteri dapat menempel pada substrat dan berfungsi sebagai jembatan untuk pertukaran materi genetik antara bakteri. Yang terakhir ada kapsul. Jadi, kapsul ini berfungsi sebagai pelindung ketika bakteri kondisi lingkungannya kurang menguntungkan. Kemudian jenis-jenis bakteri dibagi berdasarkan cara memperoleh makanannya. Yang pertama yaitu ada bakteri autotrof dan yang kedua yaitu ada bakteri heterotrof. Kemudian ada jenis bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya. Yang pertama yaitu ada bakteri aerob. Bakteri ini membutuhkan oksigen bebas dalam kehidupannya. Contohnya adalah Nitromonas. Yang kemudian ada bakteri anaerob. Bakteri ini tidak membutuhkan oksigen bebas dalam kehidupannya. Contoh dari bakteri ini yaitu Salmonella. Kemudian ada bakteri berdasarkan alat geraknya. Yang pertama yaitu atrik, tidak berfagel. Yang kedua ada motorik, memiliki satu buah flagel. Yang ketiga yaitu lofotrik, memiliki sekelompok flagel pada suatu di antara ujungnya. Yang keempat yaitu amfitrik, memiliki flagel pada dua ujungnya baik tunggal maupun berkelompok. Yang kelima yaitu petitrik, seluruh permukaannya berflagel. Kemudian ada jenis-jenis bakteri berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada Bacillus, yang kedua ada Coccus, dan yang ketiga ada Spirillum. Kemudian ada juga beberapa peran bakteri yang berperan baik untuk contohnya yaitu untuk kesehatan pencernaan. Yang pertama yaitu ada Lactobacillus, kelompok bakteri probiotik yang banyak ditemukan di yogurt dan makanan fermentasi lainnya. Kemudian ada contoh lain yaitu Bifidobacterium. Bakteri ini membantu pencernaan serat dan karbohidrat kompleks yang tidak dapat dicerna tubuh, memproduksi vitamin B dan asam lemak sehat, serta mencegah infeksi dan bakteri lainnya. Kemudian ada juga bakteri yang sifatnya merugikan. Yang pertama yaitu ada Escherichia coli. Beberapa jenisnya dapat menyebabkan diare atau keracunan makanan. Yang kedua yaitu ada Salmonella, contohnya menyebabkan tipus dan diare.
Sering ditemukan pada makanan yang tidak matang sempurna atau mentah seperti telur dan daging ayam. Yang ketiga, contoh lainnya yaitu Streptococcus, termasuk Streptococcus pneumoniae penyebab pneumonia dan Streptococcus pyogenes penyebab radang tenggorokan atau Streptorat. Itulah penjelasan mengenai bakteri dari saya. Jadi bakteri itu tidak hanya merugikan bagi manusia, tapi memiliki beberapa peran yang menguntungkan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak hanya harus memandang sebelah mata terhadap bakteri, tetapi kita juga perlu berwaspada mengenai bakteri yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.